Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Siwi Suwartono, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Batu Gede, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi antar materi. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pekerjaan di bidang pendidikan bukan saja hanya untuk anak bersekolah, kemudian hasilnya baik, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Kebudayaan itu dinamis, tidak boleh statis. Inti dari filsafat KHD adalah perubahan. Kerangka perubahan menurut KHD yaitu kodrat keadaan, terbagi menjadi dua yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, prinsip perubahan. Di sini ada asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Lalu, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Keharusan memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi, tujuan pendidikan kita adalah murid, murid, murid. Jadi semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi kepada murid. Kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pertanyaan pemantik, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah berpusat kepada guru. Di sini guru aktif memberikan ceramah, demonstrasi, semua pembelajaran bersumber dari guru, peserta didik hanya menerima materi. Semua murid mendapat perlakuan yang sama, pelajaran yang sama, tingkat kesulitan yang sama, dan lain-lain. Murid sebagai objek, guru sangat aktif sehingga pembelajaran terkesan sangat membosankan. Mengacu pada KKM, kalau sebagian besar murid tidak dapat mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap gagal. Begitu juga sebaliknya. Jika sebagian murid mencapai di atas KKM, maka pembelajaran dianggap berhasil. Guru menuntut murid mempunyai sikap yang baik, nilai yang baik, dan terampil. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah Anda mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang terpusat pada murid. Di sini dituntun untuk aktif mengeksplorasi, berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Murid mendapatkan perlakuan yang berbeda, karena setiap orang berbeda, bahkan kembar siam sekalipun. Setiap murid diberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Murid sebagai subjek. Murid berperan aktif dalam pembelajaran dengan tujuan murid dapat mengeksplorasi dan berekspresi berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Capaian belajar tiap murid berbeda-beda sesuai karakteristik mereka. Semua pembelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti.
Tugas guru menuntun murid untuk menemukan minat, bakat, dan kompetensinya, bukan menuntut nilai yang tinggi. Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan lebih baik dalam pembelajaran di kelas antara lain, menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif dan bervariasi, sehingga pembelajaran semakin menyenangkan dan menambah motivasi belajar murid. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena pada hakikatnya setiap anak berbeda karakteristiknya. Menjadi guru yang menuntun tumbuh kembang anak, bukan menuntut nilai yang tinggi. Sebagai penutup, izinkan saya berpantun. Jalan-jalan ke kota Jepara, jangan lupa makan pindang serani. Jika ingin jadi juara, mulailah dengan refleksi diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.